Shalom saudaraku, mari bangkit berdiri bersama, angkat suara menaikkan pujian pengagungan di hadapan Raja kita yang dahsyat. Haleluya, bersyukur di hadapannya dan katakan Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, mari bernyanyi dan bersorak bagi-Dia. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Let's go. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Jawabannya luar biasa, tapi suaranya belum luar biasa ya Bapak Ibu ya. Apa kabar sekali lagi Bapak Ibu? Haleluya, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Bilang depan kiri belakang, samping kiri kanan, kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, atas segala kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang indah, Engkau adalah Allah yang dahsyat bagi setiap kita. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami membawa segala ucapan syukur kami kepada Engkau. Yang indah Tuhan bagi setiap kami terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat pujian ini, katakan bersyukur. Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di
Haleluya. Katakan dengan imanmu, tak ada lembah yang gelap tanpa hadirnya Tuhan. Haleluya. Setiap langkah kita. Yesus, Yesus, Yesus. Sama-sama katakan. Gak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa harimu. Katakan hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab Kau kananku yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa harimu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau kananku yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan hanya Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sekalian, ku bersyukur. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah dan menyembah nama di atas segala nama. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji dan bersorak bagi nama Tuhan.
Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, ada amin? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah kekuatan bagi setiap kita. Takkan gentar. Kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah yang gelap, kita takkan gentar sebab Tuhan ada. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku saat jatuh, Engkaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat setiap kali Tuhan, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman kami Tuhan, diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mengangkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Kau dinyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan Yesus ku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap memuji nama Tuhan. Ada amin? Amin. Biar bumi berlalu, bulan tidak pernah bersinar lagi.
langit akan bergoncang. Tetapi janji Tuhan akan selalu benar. Haleluya. Dia bulan tak bercahaya lagi, dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dibimbangkannya pasti akan digenapi. Katakan dia bumi akan berlalu, akan berlalu. Dia bulan tak bercahaya lagi, dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dibimbangkannya pasti akan digenapi. Haleluya. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Haleluya. Semua yang dimati cinta Tuhan, hari menyatakan dengan imanmu bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Dia akan berlalu, dia bulan tak bercahaya lagi, dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dibimbangkannya pasti akan digenapi. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. La 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Jemaat saja katakan ya la la la. Haleluya. Amin. Sekali lagi lebih keras bisa Bapak Ibu ya. Ya la 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 la. Haleluya. Oh, ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau mencintai kami Tuhan lebih dari apapun ya Bapak. Sebab itu Tuhan, kami mau datang sujud dalam hadirat Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, janji-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Terima kasih ya Bapa. Begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, yang kau nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Lebih dan lebih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terus di dalam hidup kami ya Yesus. Katakan kami mau berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya sungguh besar, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Engkau menyatakannya bagi setiap kami Tuhan. Setiap dalih dalam hati kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah pengharapan dalam setiap apa yang kami kerjakan dalam hidup kami. Dan saat ini kami membuka hati yang lebar. Dan izinkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan mendarat di hati kami yang subur. Firman yang tajam seperti pedang bermata dua, yang masuk sampai ke dalam setiap kehidupan kami. Mengeluarkan semua potensi-potensi ilahi yang Tuhan telah taruh dalam setiap kehidupan kami. Tuhan nyatakan setiap isi hatimu. Dan kami akan mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Dan di atasnya kami hidup. Kami berjanji Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pagi hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Saya berharap Tuhan terus pelihara setiap kehidupan kita. Dan ada rencana-rencana yang besar yang digenapi dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya memberi judul, apa yang akan kita bahas bersama-sama adalah pengharapan yang sejati. Setiap orang, setiap pribadi tentunya merindukan sebuah pengharapan atas apa yang dia kerjakan dalam setiap kehidupannya. Mari sama-sama kita belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dapat memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan dalam kehidupan ini. Kita akan membaca sebuah ayat dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, saya akan membacakan firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lalu ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Yang Paulus coba beritahukan kepada setiap kita yang membacakan. Paulus lagi bilang begini Bapak Ibu semuanya. Aku tahu yang namanya kekurangan, tapi aku juga tahu yang namanya kelimpahan. Aku tahu yang namanya kelaparan, tapi aku juga tahu yang namanya kekenyangan. Bahkan sampai Paulus berkata, di dalam segala hal dalam hidup ini udah gak ada lagi yang menjadi rahasia bagiku. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, Paulus lagi bilang begini, dalam perjalanan kehidupannya dia telah diizinkan Tuhan untuk melewati segala situasi. Kalau kita punya bahasa, melewati segala musim dalam hidup ini. Dia pernah mengalami yang namanya kekurangan, tapi dia juga pernah mengalami yang kelimpahan. Kita punya Alkitab. Kita baca bagaimana perjalanan kehidupan Paulus. Dia telah melewati berbagai macam kondisi, berbagai macam situasi. Dia pernah dirajam dengan batu. Dia pernah kapalnya hampir karam. Dia pernah dipenjara di Filipi. Dan pada akhirnya Paulus bilang begini, dalam semua perjalanan yang Tuhan izinkan saya harus lewati, saya tahu bagaimana menghadapinya. Artinya Paulus lagi berkata bahwa dia didesain Tuhan, dia didesain Allah untuk dapat menghadapi segala situasi dan segala perkara dalam kehidupan ini. Itu membuat mata saya terbuka. Artinya begini, bahwa sebenarnya manusia dirancang Tuhan untuk tangguh dalam segala perkara. Manusia dirancang Tuhan untuk dapat menghadapi segala kondisi dan segala keadaan dalam kehidupan ini. Kadang Tuhan mungkin izinkan kita dalam sebuah situasi yang kita gak mau atau yang kita gak harapkan. Tapi hari ini kita membaca sebuah ayat yang berkata bahwa bahkan di dalam segala situasi Paulus berkata, saya bisa menghadapinya. Nah, mari sama-sama kita lihat apa yang Paulus bangun dalam kehidupan Paulus, sehingga dia berani berkata bahwa di dalam perjalanan kehidupannya dia dapat menghadapi semuanya. Saya belajar ada beberapa hal yang Paulus bangun dalam hidupnya, yang saya harap hari ini kita bisa menemukan dan mempelajarinya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita.
Prinsip yang pertama yang Paulus bangun dalam hidupnya, saya sebut dengan nama menemukan kekuatan Tuhan di dalam tanda kutip segala perkara. Paulus bilang gini ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus lagi bilang begini, kalau saya bisa hadapi semuanya, kalau saya bisa lewati semua hal dalam hidup saya, baik sulit maupun gampang, baik bahagia maupun menyedihkan mungkin, itu bukan cuma karena saya hebat, bukan cuma karena saya punya talenta, bukan cuma karena saya punya pengalaman, tapi kalau saya bisa menghadapi semua, karena saya percaya di dalam saya ada kekuatan Tuhan. Itu kata Paulus. Yang waktu kekuatan Tuhan itu bekerja, itu yang membuat saya dapat menghadapi segala perkara. Saya suka pakai kata endurance. Endurance artinya adalah ketangguhan, kemampuan untuk gak mudah menyerah dalam hidup, untuk gak mudah mundur dalam tantangan-tantangan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang Paulus coba sampaikan. Segalanya dapat saya tanggung, bukan karena saya bisa, tapi karena di dalam saya ada kekuatan Tuhan. Dan saya juga percaya di dalam setiap kehidupan kita tersimpan kekuatan Tuhan. Amin Bapak Ibu semuanya. Yang kadang mungkin kekuatan itu baru terlihat kalau Tuhan izinkan bawa kita ke titik segala perkara tersebut. Nah ini yang kita gak suka kadang-kadang. Ketika Tuhan dorong kita, Tuhan bawa kita ke dalam titik segala perkara tersebut. Itu yang dialami Paulus. Dalam segala situasi, kalau Anda belajar di firman Tuhan, begitu banyak pengalaman-pengalaman Paulus yang menurut saya sampai di titik gak masuk akal. Tapi di titik itulah justru Tuhan bekerja. Satu contoh yang kita belajar dari kitab Kisah Rasul pasal 14 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Mati artinya gak ada tanda-tanda kehidupan. Bahasa Ibraninya itu koit. Nah itu mati ya Bapak Ibu semuanya. Tahu ceritanya, satu kali Paulus dan Barnabas sedang dalam tugas mereka, perjalanan misi mereka membawa kabar baik. Mereka datang ke beberapa kota dan sampailah mereka ke kota yang bernama Antiokhia dekat Ikonium. Dan ternyata di kota tersebut ada sekelompok orang yang gak suka dengan pengajaran Paulus. Dan mereka bukan hanya gak suka dengan pengajaran Paulus, yang mereka lakukan adalah mereka menghasut orang-orang di sekitar situ untuk memihak mereka, dan mereka membuat sebuah rencana untuk membunuh Paulus. Yang mereka lakukan adalah mereka seret Paulus keluar kota, mereka lempar Paulus dengan batu sampai mereka pikir Paulus telah mati. Kalau mereka pikir Paulus telah mati, artinya mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan dari Paulus. Setuju Bapak Ibu? Orang mati itu gak mungkin ditendang, ketawa. Orang mati gak mungkin dikelitikin malah ketawa. Enggak, orang mati udah gak bergerak sama sekali. Itu yang mereka pikir. Artinya, kalau kita coba gambarkan, mereka lempar dengan batu, Paulus udah gak bergerak. Itu artinya mati. Karena kalau jari kelingking Paulus bergerak sedikit aja, cing, mereka pasti akan bilang, loh dia belum mati. Lempar lagi, lempar lagi, lempar lagi, dan lempar lagi. Kalau kita coba gambarkan, kira-kira bagaimana kondisi Paulus pada hari itu? Ini yang saya bayangkan. Baju berlumuran darah, muka yang mungkin udah hancur gak berbentuk, robek daging, tulang patah. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini bukan kapas, ini batu. Yang sebelumnya saja ya, Stefanus meninggal dengan cara yang sama.
Waktu mereka lempar pada Stefanus, Stefanus meninggal. Dan sekarang mereka mau buat kepada Paulus. Sampai mereka lempar dan mereka berpikir, dia udah mati. Karena itu mereka baru tinggalkan Paulus. Kalau Paulus belum mati, mereka akan lempar habis pada saat itu. Lalu mereka bilang, kalau saya coba gambarkan ya, udah mati dia, ayo kita pergi semua. Lalu setelah itu, apakah firman Tuhan bilang begini? Setelah semua orang-orang pergi, Barnabas dan murid-murid yang lain langsung angkat Paulus. Paulus dilarikan di UGD, rumah sakit Siloam di Yerusalem. Kritis, masuk ruang ICU, tidak sadar. Di hari ketiga dia mulai siuman, dipindahkan di kamar rawat inap 7 hari 7 malam. Lalu dia mulai berpikir, Tuhan, ini panggilan saya atau bukan? Kok gini-gini banget ikut Engkau Tuhan? Saya yakin di Alkitab kita nggak pernah ada cerita seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat 20-nya, ayat 20-nya bilang begini Bapak Ibu. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota keesokan harinya. Wow. Berangkatlah dia dengan Barnabas, bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Menurut logika, kalau ada dokter mungkin di ruangan ini, bahkan menurut ilmu kedokteran, hampir dipastikan gak mungkin orang yang udah dipikir mati, dirajam, dilempar batu berkali-kali, sampai mungkin gak berbentuk, bisa berdiri, bangkit lagi, dan firman Tuhan gak bilang begini. Lalu 1 bulan kemudian, setelah luka-luka Paulus mulai kering. Enggak. Firman Tuhan gak bilang begini, lalu 6 bulan kemudian, setelah trauma Paulus hilang. Karena sekarang Paulus kalau lihat batu teriak, tolong. Enggak. Firman Tuhan berkata, dan keesokan harinya, dia tetap berdiri. Di saat mungkin orang lain di titik seperti itu menyerah. Mungkin orang lain di titik seperti itu menghina Tuhan, menghujat Tuhan, dan berkata, kok Tuhan begini hidup saya? Di saat mungkin orang lain akan sangkal Tuhan, di saat mungkin orang lain akan menyerah dalam hidupnya, tapi Paulus di titik seperti itu tetap berdiri, tetap berjalan. Keesokan harinya dia gak kabur, dia tetap pada tugas yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya dia. Bahkan nanti kalau Anda baca ayat 21-nya dibilang begini, dan mereka memberitakan Injil dan memperoleh banyak murid. Pertanyaan sederhana yang saya coba terus pikirkan, kekuatan manusia itu? Lah kita aja pilek aja gak ibadah, izinnya bisa berminggu-minggu gak kerja, hanya karena demam. Nah ini dirajam batu. Itu yang saya bilang, ada kekuatan yang tersembunyi dalam hidup Paulus. Yang kekuatan itu waktu keluar membuat dia dapat menembus segala batas kenormalan dalam hidup. Cuma kadang kekuatan itu baru bisa keluar ketika di titik itu dia dilempar dengan batu dan dirajam dengan batu. Kita suka sama ide dan keesokan harinya, tapi kita gak suka sama ide dirajam dengan batu sehingga dipikir hampir mati. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Ini yang saya bilang prinsip endurance, ketangguhan bahkan di masa-masa sulit. Berapa banyak keluarga menyerah, berapa banyak orang menyerah dalam pekerjaan, menyerah dalam pelayanan, karena tantangan-tantangan yang menurut mereka jauh dari normal. Nah sekarang kita lihat sebuah cerita, seorang yang mengalami kondisi jauh dari normal, tetap bisa berdiri dan melanjutkan apa yang dia percaya Tuhan telah beri dalam kehidupannya. So ini prinsip yang pertama yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kita. Temukanlah kekuatan Tuhan yang kadang mungkin baru Tuhan izinkan dapat keluar ketika Tuhan membawa kita di titik segala perkara. Saya nggak berani sebagai seorang hamba Tuhan berkata dari depan sini, kalau Bapak Ibu ikut Yesus akan senang selamanya. Saya nggak berani sebagai seorang hamba Tuhan berkata, kalau Bapak Ibu setia mengiringi Tuhan akan jauh dari krisis, akan jauh dari problema, akan jauh dari masalah. Karena sejujurnya tanpa diundang mereka udah datang juga dalam hidup kita. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Tapi bukan berarti Tuhan sedang mau menyiksa anak-anaknya.
Tapi sebenarnya mungkinkah kalau kita mengalami kondisi-kondisi yang bahkan kita rasa udah mau berhenti, kita rasanya udah mau menyerah, mungkinkah di titik itu sebenarnya Tuhan ingin menyatakan kekuatannya yang tersimpan di dalam setiap kehidupan kita? Karena itu prinsip yang pertama, temukanlah kekuatan Tuhan di dalam segala perkara. Amin Bapak Ibu semuanya. Masih 80 prinsip lagi Bapak Ibu ya, kita belajar pada hari ini. Prinsip yang kedua, ini ada salah satu prinsip yang penting yang saya berjuang untuk hidupi sampai hari ini. Saya sebut namanya adalah mengetahui tujuan di balik setiap pengalaman. Atau saya sebut dengan bahasa knowledge. Apa tuh knowledge? Knowledge artinya adalah bisa pengetahuan, tapi kata ini lebih penting, pemahaman. Setiap kita tentu perlu punya pengalaman dalam hidup ini. Bahkan orang-orang berkata bahwa pengalaman itu penting untuk setiap orang hidupi. Bahkan kalau Anda bekerja hari ini kan di perusahaan-perusahaan kita mau melamar kerja, yang dilihat bukan cuma CV, riwayat pendidikan dan pengalaman, tapi yang dilihat apa? Pengalaman kerja. Pengalamannya udah di mana saja, sudah pernah melakukan apa saja. Karena pengalaman memang salah satu yang penting. Kita perlu punya pengalaman. Bahkan ada orang yang mengajar selalu, kekristenan adalah sebuah kehidupan pengalaman berjalan dengan Tuhan. Sampai ada sebuah statement, kalau Anda ingat, ada sebuah statement yang berkata begini, pengalaman adalah guru yang paling berharga dalam hidup ini. Pengalaman gak bisa didapat dari sekolah saja, pengalaman didapat dari kehidupan berjalan. Karena itu pengalamanlah adalah guru yang paling berharga dalam hidup ini. Sejujurnya saya setengah setuju Bapak Ibu semuanya. Karena menurut saya pengalaman bukanlah guru yang paling berharga dalam hidup ini. Tapi menurut saya guru yang paling berharga dalam hidup ini adalah belajar dari pengalaman. Kita bisa punya pengalaman berkali-kali, tapi selama kita gak pernah menemukan pembelajaran di balik setiap pengalaman, pemahaman di balik setiap pengalaman yang Tuhan izinkan, saya cuma takut kita gak berjalan kemana-mana Bapak Ibu semuanya. Di Alkitab proses sering diumpamakan seperti pengalaman di padang gurun dan belantara, benar ya? Pengalaman padang gurun kan masa-masa kering, gak ada apa-apaan. Kita sering ngobrol, iya nih, aduh gue lagi dibawa Tuhan ke masa-masa padang gurun nih, padang belantara yang gak ada apa-apanya. Dan sejujurnya memang itu adalah masa proses dalam kehidupan manusia. Kalau kita baca Alkitab, hampir semua orang-orang hebatnya Tuhan harus melewati fase padang gurun dan belantara tersebut. Yusuf keluar dari padang gurun tersebut, Daud keluar dari padang gurun tersebut, bangsa Israel dan Musa keluar daripada gurun tersebut untuk sampai ke tanah perjanjian. Elisa keluar daripada gurun yang sama. Bahkan Tuhan Yesus juga perlu melewati proses padang gurun yang sama. Nah, masih ingat berapa lama bangsa Israel diproses di padang gurun? 40 tahun. Berapa lama Yesus diproses di padang gurun? 40 hari. Nah hari ini pertanyaannya sederhana, kita mau 40 tahun atau kita mau 40 hari? Itu saja. Yesus 3 pertanyaan selesai, langsung dijawab dengan benar. Dia belajar, dia memahami kenapa dia harus lewati itu. Dengan 3 pertanyaan selesai. Tapi bangsa Israel, ya Allah ya Robi gitu ya, gak punya sendal, mengeluh. Siang kepanasan, komplain. Malam kedinginan, mengeluh. Gak punya makanan, komplain. Sehingga Tuhan perlu memproses selama 40 tahun. Ada orang berkata, enjoy the process. Nikmati setiap proses. Saya setuju untuk kepentingan kita belajar bersyukur di dalam segala hal. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, proses bukan untuk dinikmati. Proses untuk dimenangkan dalam kehidupan ini. Proses untuk kita temukan pembelajaran, apa yang kita perlu temukan dalam setiap kehidupan kita. Makanya sederhana prinsipnya, kita mau 40 tahun atau kita mau 40 hari, kita yang tentukan dalam setiap proses yang kita alami semuanya. Makanya Paulus bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan.
Paulus gak bilang begini, saya pernah sih kekurangan. Itu kan kesaksian kita. Saya pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pernah gagal dalam bisnis. Saya pernah gagal dalam pelayanan. Semua orang mungkin pernah gagal. Tapi pertanyaan berikutnya, gak semua orang menemukan pembelajaran dari kegagalan tersebut. Setuju Bapak Ibu? Karena itu Paulus gak bilang saya pernah mengalami kekurangan. Paulus bilang begini, saya tahu apa itu kekurangan. Saya tahu apa itu kelimpahan. Waktu dia diizinkan Tuhan berkelimpahan, dia tahu kenapa dia harus jadi orang yang berlimpah. Ada orang yang penuh dengan kelimpahan tapi nggak paham kenapa dia diizinkan Tuhan mengalami kelimpahan. Makin egois, rakus sama diri sendiri, fokus sama diri sendiri saja. Nah, hari ini kita belajar. Paulus bilang begini, saya tahu apa itu kekurangan. Saya tahu apa itu kelimpahan. Kata tahu berasal dari bahasa aslinya namanya eido. Eido itu punya 3 arti. Dalam bahasa Inggris saya jelaskan. Eido itu artinya adalah to know how. Yang kedua, to get knowledge. Yang ketiga, to be skilled in. Jadi waktu Paulus berkata, saya eido sama kekurangan, Paulus akan bilang begini, saya tahu bagaimana caranya menghadapi hidup yang berkekurangan. Ada orang yang gak paham, makanya dia bersungut-sungut, dia komplain, salahkan Tuhan, salahkan orang tuanya, salahkan orang lain, salahkan keadaan, segala situasi. Tapi Paulus belajar begini, I know how. Saya tahu bagaimana menghadapi kekurangan. Waktu Paulus bilang begini, saya eido sama kelimpahan. Paulus berkata bahwa gini, saya punya pengetahuan dan pemahaman bagaimana caranya hidup dalam kelimpahan. Waktu Paulus berkata, saya eido sama kelaparan, Paulus bilang begini, saya ahlinya menghadapi kelaparan. I have skill. Saya punya kemampuan dan keahlian menjadi orang yang diizinkan Tuhan mengalami kelaparan dalam hidup ini. Nah, ini prinsip penting dalam setiap pembelajaran kehidupan kita. Atas apa yang Tuhan izinkan, bisa gak kita eido sama kehidupan ini? Dalam apapun yang Tuhan izinkan, saya belajar gini, temukanlah pemaknaan. Itu saya sangat suka pakai kata itu. Pemaknaan dari apa yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan terburu-buru komplain, jangan terburu-buru mengeluh, jangan terburu-buru merasa kecewa ketika apa yang kita harapkan gak jadi kenyataan saat ini. Tapi mulai latih kita punya diri untuk mulai belajar lihat ke dalam dan berkata kepada Tuhan dan berkata kepada diri sendiri, kalau saya harus alami situasi ini, pembelajaran apakah, pemaknaan hidup apakah yang perlu saya temukan dalam apa yang sedang saya hadapi ini. Kenapa ini penting? Karena pada akhirnya dalam perjalanan kehidupan saya sampai pada satu kesimpulan Bapak Ibu semuanya. Tidak semua hal bisa kita rubah dalam hidup ini. Setuju? Tidak semua hal bisa kita rubah dalam hidup ini. Orang stres pengen merubah sesuatunya, pengen merubah segala hal. Tapi saya belajar dalam hidup, gak semua hal dapat kita rubah seperti yang kita mau dalam hidup ini semuanya. Tapi kita bisa menemukan pembelajaran yang berbeda dari apa yang sedang kita hadapi. Kita bisa menemukan pemaknaan yang berbeda dari apa yang terjadi. Saya suka pakai kata, kalau dalam bahasa sederhananya, itu namanya reframing. Tahu reframing? Frame artinya bingkai. Kayak bingkai frame foto, bingkai. Re artinya ulang. Artinya, reframing artinya adalah membingkai ulang sebuah peristiwa sehingga kita bisa menemukan makna yang berbeda atau makna yang baru. Saya ulang pelan-pelan. Reframing artinya adalah bagaimana atas peristiwa yang mungkin kita gak bisa rubah, yang kita gak bisa ganti, tapi kita bisa membingkai ulang peristiwa tersebut sampai kita bisa menemukan makna yang baru. Orang stres pengen rubah peristiwanya, tapi saya belajar gak semua peristiwa bisa kita rubah. Contoh sederhana aja. Misalnya Anda punya gambar tengkorak, gambarnya serem banget tengkorak, tapi gambar itu bingkainya Anda copot,
Anda ganti dengan bingkai gambar Hello Kitty, balon-balon, warna pink gitu ya. Nah mungkin gambarnya nggak jadi serem lagi, benar nggak? Pertanyaannya, apakah tengkoraknya hilang? Tengkoraknya tetap ada, tapi pemaknaan kita jadi berubah. Anda nonton film horor, nggak tahu judulnya apa ya, serem banget film horornya, tapi suaranya Anda kecilin, Anda mute, Anda ganti dengan suara Donald Bebek. Nah, malah ketawa. Ini film horor loh. Bagaimana caranya kita bisa ketawa dalam film horor yang filmnya kita nggak bisa rubah, maknanya kita rubah. Ini prinsip. Ada orang, mohon maaf mungkin, saya pernah diperkosa dulu Pak, habis saya dilecehkan sama pacar saya, kehilangan semuanya, kehilangan kesucian, kehilangan harga diri, butuh proses untuk pulih, butuh proses untuk bangkit lagi. Setelah sekian waktu, akhirnya saya bisa pulih, saya bisa bangkit lagi. Dan ketika saya memulai lakukan lagi hubungan, mungkin setelah itu Tuhan kirim calon yang terbaik, cinta Tuhan, jujur, punya integritas. Tapi karena dia pernah punya pengalaman, kadang-kadang dia berpikirnya bagaimana? Semua laki-laki sama saja. Pengennya dirubah, bisa dirubah? Nggak bisa. Nah ini yang saya belajar dalam hidup ini. Nggak semua bisa kita rubah, tapi temukanlah makna yang baru. Satu kali saya sedang berangkat ke Bandung berdua dengan bapak rohani saya. Bapak rohani saya namanya Pastor Jonathan Patiasina. Dia mengembalakan di Melbourne, Australia. Kami berdua naik mobil dari Jakarta ke Bandung. Hari itu saya ingat tol Cikampek yang atasnya belum jadi. Jadi hari biasa siang-siang, bayangkan. Perjalanan yang harusnya cuma 2,5 jam sampai 3 jam, hari itu kami hampir 8 jam sampai di Bandung. Macet banget. Di mobil saya komplain gitu, saya mengeluh. Aduh, harusnya tadi kita naik kereta aja ya. Aduh, harusnya tadi kita berangkat subuh-subuh aja ya. Saya mengeluh terus gitu ya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah saya mengeluh, saya manggilnya Kajo gitu ya. Tiba-tiba Kajo, bapak rohani saya ini, dia lihat saya terus dia bilang begini, Abeng gitu. Nama saya Abeng dipanggilnya. Abeng, dia bilang begini, kalau kamu merasakan macet, itu artinya kamu punya mobil. Tiba-tiba saya terdiam. Terus dia bilang, karena cuma orang yang punya mobil yang bisa merasakan macet. Orang naik motor aja masih salip-salip. Tiba-tiba saya menemukan sebuah makna yang baru tentang macet. Ternyata macet bukan cuma hal yang capek, hal yang melelahkan, hal yang bikin pusing. Ternyata macet kalau saya diizinkan Tuhan mengalaminya adalah sebuah pengingat bahwa saya diberkati Tuhan, dipercayakan Tuhan sebuah kendaraan di hidup saya. Itu suasananya gak berubah Bapak Ibu. Itu gak tiba-tiba malaikat turun, geser semua mobil, jalan jadi sepi. Enggak, tetap ngantri, tetap 8 jam. Tapi sejak itu saya berhenti bersungut-sungut. Karena saya menemukan makna yang baru dari hal yang saya gak bisa rubah. Saya harus belajar terima situasi ini dan temukan pembelajaran yang baru. Oh ternyata macet bukan cuma hal yang melelahkan, tapi macet adalah Tuhan mengingatkan saya, kamu diberkati semua kendaraan dalam hidupmu. Yuk temukanlah pembelajaran dalam hidup ini. Itu kalau boleh jujur yang membuat saya bisa berdiri sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya sedikit cerita tentang pengalaman kehidupan saya. Yang main keyboard boleh bantu saya aja. 9 tahun saya pakai narkoba. Saya hancur sehancur-hancurnya. Narkoba menghancurkan keluarga saya. Main di dia aja pelan-pelan. Narkoba menghancurkan keluarga saya. Narkoba menghancurkan pendidikan saya. Narkoba menghancurkan pekerjaan habis sampai sehabis-habisnya. Saya kehilangan semua-muanya dalam hidup saya. Sampai tinggal nyawa yang sisa hari itu. Overdosis berkali-kali, dikejar polisi berkali-kali. Saya sudah mau menyerah sama hidup hari itu. Tinggal nyawa aja yang tersisa Bapak Ibu. Tapi kira-kira di tahun 1999, perjumpaan saya dengan pribadi yang bernama Yesus rubah semua saya punya hidup. Dia kayak kembalikan masa depan saya yang pernah hancur. Dan sejak itu saya mulai jadi orang yang disebut lahir baru. Dan sejak itu saya mulai mau bangun lagi saya punya hidup. Nah ini yang saya jarang cerita.
Saya sering diundang untuk bercerita tentang masa lalu saya. Apa yang pernah saya alami, hancur-hancurnya saya. Saya jarang cerita ke orang tentang di saat saya mulai bertobat dan saya mau bangun lagi hidup saya. Ketika saya mau bangun lagi hidup saya mau menata ulang lagi kehidupan saya ditabrakkan dengan sebuah realita. Gue mau ngapain nih? Perusahaan mana yang mau terima saya? Kalau di CV-nya tertulis mantan pecandu narkoba. Bahkan jujur-jujur aja, pabrik mana yang mau terima buruh seperti saya? Karena saya nggak bisa dapat SKB, surat kelakuan baik, karena kelakuan saya dulu. Kira-kira orang tua mana yang rela kasih anak gadisnya dinikahkan sama saya kalau dia tahu bahwa saya adalah mantan penjahat dalam hidup ini? Saya udah tinggalkan masa lalu, saya udah tinggalin semuanya. Tapi setiap saya mau maju ke depan, saya ditabrakkan sama realita ini. Saya nggak bisa maju ke depan karena ada masa lalu yang terus ikut saya. Yang kalau boleh saya rubah, tapi kan saya nggak bisa rubah. Saya mau puasa 40 hari nonstop, saya mau berdoa 40 jam nonstop. Saya nggak mungkin bisa merubah apa yang telah terjadi dalam hidup saya. Bertahun-tahun saya bergumul di sini. Bertahun-tahun saya kehilangan harapan di sini. Sampai satu hari saya ambil sebuah keputusan. Saya perlu berdamai dengan masa lalu saya. Jadi saya seperti kayak datang ke masa lalu saya dan berkata, terima kasih masa lalu. Harganya mahal, sakit banget. Disuruh ulang, nggak mau. Tapi ini diizinkan Tuhan terjadi. Sejak itu saya putuskan berdamai dengan masa lalu saya. Dan setelah saya berdamai dengan masa lalu saya mulai hidup. Mulai mencari pemaknaan yang baru. Mencoba menemukan pembelajaran dalam hidup. Kenapa saya diizinkan hadapi semuanya. Sampai satu hari di dalam perenungan saya menemukan sebuah pemaknaan. Kalau Tuhan izinkan saya hadapi semua ini, mungkinkah agar satu hari nanti, kalau ada orang-orang yang lewatin jalan yang pernah saya lewatin, setidaknya mereka gak sendirian. Setidaknya saya bisa duduk sama mereka, berbagi sama mereka, bicara sama mereka, dan berkata, saya dulu juga pernah seperti ini, tapi sekarang saya ada di sini. Kalau kalian yang sedang berjuang hari ini, saya yakin juga bisa sama seperti saya hari ini. Dan sejak hari itu saya nggak bisa hitung berapa orang yang Tuhan izinkan cuma mampir di hidup saya untuk saya bisa berbagi dalam perjalanan kehidupan saya. Atau hari ada seorang gadis 9-10 tahun, saya lagi di kota Lumajang, Jawa Timur. Saya tanya, "Dek, kamu kelas berapa?" Dia jawab, "Harusnya sih kelas 2 SMP om." Loh, kok ada harusnya? Berarti dia udah nggak sekolah lagi. Pemikiran saya mungkin dia nggak bisa bayar sekolah atau bagaimana. Saya tanya lagi, "Kenapa kamu nggak sekolah?" Siapa tahu saya bisa bantu. Terus dia tunjuk ke belakang, "Itu om alasannya om." Gitu. Di belakang ada seorang ibu menggendong seorang bayi. Dan dia bilang, "Itu anak saya om." Dia kelas 2 SMP, pemakai narkoba kelas berat. Tidur sama pacarnya, dilecehkan sama pacarnya, sampai hamil, pacarnya lari tinggalkan dia. Dan dia sudah hadapan dengan sebuah realita, seorang single mother, sendirian, harus membesarkan seorang anak. Waktu saya lihat dia, saya paham tentang rasa jadi orang yang gak bisa punya apa-apa. Tiba-tiba dia datang, dia bilang begini sama saya, "Om, menurut om, kira-kira saya masih bisa gak punya masa depan?" Hati saya hancur banget. Saya cari cara, puji Tuhan. Ada satu gereja mau terima dia jadi full timer. Dibantu semuanya. Anaknya, bayinya dibantu. Tapi saya belajar satu hal. Disitulah saya bersyukur. Ada hal yang mungkin saya gak pernah belajar dulu. Atau hari ada seorang gadis HIV AIDS positif, mau bunuh diri. Dia robek tangannya sama silet. Saya cuma lari, saya peluk, saya pegang kuat-kuat. Waktu saya pegang baru saya sadar, aduh, tangan saya ada luka gak ya? Kalau tangan saya ada luka sedikit,
habislah hidup saya. Tapi kalau saya lepas tangan saya, habislah hidupnya dia. Ya sudah, dalam nama Yesus, pegang kuat-kuat, peluk kuat-kuat, sampai pertolongan datang. Ya dia hidup lagi, bisa hidup sampai hari ini. Dan dia bilang, Om, kalau nggak ada Om, saya nggak tahu hidup saya seperti apa. Di situ saya belajar, Bapak Ibu semua, bahwa apa yang dulu kita anggap sampah, waktu kita angkat dan serahkan kepada Yesus, akan jadi emas buat orang lain di masa depan. Jangan pernah remehkan setiap pengalaman yang pernah Anda alami, tapi temukanlah pembelajaran dari semua itu, dan jadilah jawaban kemanapun Tuhan taruh hidup Bapak Ibu semua. Mungkin ada pasangan yang mau bercerai, datang ke tokonya Bapak Ibu, ngoceh-ngoceh, laki gua tuh ya main perempuan terus, laki gua tuh ya, bini gua tuh ya, semua mungkin dengan segala sumpahan semuanya. Anda duduk, dengarkan mereka, berbagi mereka. Mungkin Anda bercerita, kami dulu pernah dosa di pengadilan, tapi entah bagaimana hati saya nggak tahan untuk membatalkan ini semua. Dan hari ini kami pulih kembali. Ada banyak hal yang kita pikir aib Bapak Ibu, tapi mungkin jadi emas buat orang lain di masa depan. Jangan pernah remehkan. Dan terimalah bahwa memang ada hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup kita. Dan izinkan itu menjadi alat Tuhan untuk kita bawa kabar baik ini kemanapun Tuhan kirim kita punya hidup. Amin Bapak Ibu semuanya. Selamat berkarya Bapak Ibu dalam hidup ini. Yuk kita perlu eido dalam setiap perjalanan kehidupan kita, agar pemahaman dan pemaknaan yang kita temukan dari hal yang mungkin kita paling gak suka hari ini akan tolong banyak orang di masa depan. Sehingga kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita menjadi pembawa kabar baik dimanapun Tuhan bawa dan Tuhan tempatkan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Saya undang untuk kita bisa berdiri sama-sama. Yuk kita berdoa yuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Katakan jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai. Angkat tanganmu, pandang Yesus dan katakan bersama-sama, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekarang katakan, ku mau seperti-Mu, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan ku
kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan tetap bertumbuh dalam hati kami. Bagaimana kami harus tetap belajar ya Bapak dalam setiap pengalaman kami hadapi dalam hidupan ini. Terima kasih Yesus. Kau berkati Bapak ini Tuhan. Biarlah dia menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Dan bagi banyak orang lain yang hidupnya, melalui hidupnya kami boleh diberkati, kami boleh berubah. Dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya tinggal di dalam komunitas orang percaya untuk saling menumbuhkan satu dengan yang lainnya. Saat ini mari kita simak beberapa info penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12 siang di Gedung 52 Lantai 2, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Ko Daniel yang akan membahas tentang The Good, The Bad, and The Ugly. Di hari Rabu 26 Juli 2023, para wanita diundang untuk hadir dalam ibadah wanita yang masih membahas dalam kitab Ester, kali ini dengan tema Tongkat Emas yang akan dilayani oleh Bapak Sandi. Ibadah Kompas di bulan Juli 2023 akan mengambil waktu pada tanggal 26 Juli pada pukul 7:30 malam, diadakan secara online melalui Zoom. Kali ini membahas tentang being enough dan akan dilayani oleh Bapak Andreas Nawawi. Di hari Kamis, ibadah doa diadakan pukul 4:30 sore di Gedung 35. Dan di hari Sabtu, anak-anak muda diundang untuk bergabung di dalam Youth Community yang diadakan pada pukul 6 sore di Gedung 52, Lantai 2. Minggu depan 30 Juli 2023, pukul 8 pagi ibadah raya akan membahas tentang indahnya berbagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andiono. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu diadakan di Gedung 52 Lantai 2 yang akan membahas tentang nyalakan terang. Dan pada pukul 12 siang, Teen Sunday Service akan membahas tentang Community Matters yang akan dilayani oleh Ko Alvin. Demikian info penting untuk sepanjang minggu ini. Tetaplah menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati pagi hari ini melalui firman Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan saya mengundang kembali bagi untuk Bapak Ibu untuk beribadah untuk ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Kita akan melakukan persembahan. Persembahan kita akan dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk sebelum kita melakukan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Yang menguatkan kami, yang menjadarkan kami bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Dan setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami, di situ ada pembelajaran yang kami belajar, itu kami semakin lebih lagi menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan saat ini Tuhan. Kami ingin memberi persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau berkati
pelayan berkat dan persembahan, dan kami siap memberi dengan hati yang sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiamu nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku.
sejati hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Dan hari ini kami gak cuma mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi kami belajar dari pengalaman kami berjalan dengan Tuhan, bahwa sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau selalu menepati janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan umat-Mu ya Allah. Dan hari ini, biarlah setiap kami yang hadir, kami memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan kami memperoleh pengharapan di dalam kehidupan kami, bahwa hidup kami sungguh berharga di mata Allah. Biarlah setiap kami hari ini yang hadir, apapun beban pergumulan yang kami bawa di hadapan Tuhan, kami boleh menemukan jawaban di dalam Engkau. Dan kami boleh bangkit, kami boleh berjalan di dalam panggilan kami boleh berjalan sebagai umat pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Bahkan Engkau memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Berkat dan penyertaan Allah ada bagi mereka. Dan kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati, dan apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil karena Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, jika ada jemaat yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang putus asa berpengharapan di dalam Kristus. Dan saat ini Tuhan kami percaya kekuatan Allah yang baru kami boleh temukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami menghadapi pemilu tahun yang akan datang. Kami percaya penyertaan Allah sempurna dan semua ada di dalam kendali Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersehati. Kami berseru kepada Allah yang hidup. Kami berseru kepada Allah yang sudah mati dan bangkit bahkan naik ke atas sorga. Kami berseru memanggil nama-Mu. Kami berseru memohon belas kasihan-Mu bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Saat ini di dalam kelemahan tubuhnya, biarlah Allah menjadi satu-satunya kekuatan yang diandalkan. Di dalam kelemahan fisiknya, Allah menjadi satu-satunya pengharapan yang memberikan kepadanya kekuatan yang baru. Dan saat ini kami bersehati, biarlah kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa bilur-Mu mengalir, kekuatan-Mu mengalir di dalam tubuh Ibu Gembala kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terjadilah seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap doa-doa rantai yang sudah dilakukan, biarlah kami terus membawa pergumulan ini, membawa Ibu Gembala kami di dalam setiap doa kami. Terima kasih Allah, Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Dari anak-anak kecil bahkan sampai yang lanjut usia, Tuhan pakai setiap hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini ya Allah, sebelum kami pulang, turunlah kiranya berkat-Mu atas setiap kami jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap hidup pernikahan kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati mata pencaharian kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil karena Tuhan. Tuhan memberkati studi setiap kami. Tuhan memberkati bahkan kehidupan pelayanan kami. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang dan garam. Dan Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Turunlah kiranya berkat Tuhan dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.
memberkati.